saling mesra sekali, semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, dan ku menjadi keluarganya Tuhan. Yes, Tuhan. Lebih semangat lagi, ayo, ku cinta, amin. Ku cinta keluarga Tuhan, ya ya, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, amin. Semua saling mengasihi, dan Bapakku, ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasih, yes, dengan kasih Tuhan. Begitu semangatnya pemain musik kita, amin. Tuhan memberkati, haleluya. Tuhan, kulihat di wajah pemain musik, amin. Kulihat di wajah, ada apa? Kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau multimedia. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, amin, haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Seriuslah, lihat di wajah temanmu, di wajahmu ada apa? Kemuliaan Raja. Kekasih kau dengan kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan, puji Tuhan. Anak-anak gadisnya begitu semangat, tapi ibu bertiga ini masih kurang semangat. Masih berea kamu. Maka ibu-ibu, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, amin, haleluya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, amin. Masih lihat di wajahnya, kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih. Ku cinta keluarga Tuhan, kita ini satu keluarga, amin. Ku cinta keluarga Tuhan. Bebas gerakannya lo, menjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, semua saling. Bagaimana dengan jemaat Cisadane? Haleluya. Ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan dengan jemaat Negeri Lama. Ku cinta keluarga Tuhan, amin. Mesra sekali, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, haleluya. Semua saling mengasihi. Mana jemaat Rantau ini? Ibu Kevin, dalam Yesus ku danding dulu dia, Ibu Kevin. Ku cinta keluarga Tuhan, haleluya. Gandeng ibu ganta, cinta keluarga Tuhan, ya ya. Terjalin mesra, haleluya. Ini mewakili jemaat Rantau ini, mewakili jemaat Rantau berapa? Semua saling mengasihi, berataskan ku menjadi keluarganya. Tepuk tangan dulu yang meriah semua, puji Tuhan. Katakan 3 kali haleluya, 1, 2, 3 ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan untuk Yesus. Silakan duduk dengan hati lembut. Persiapkan hati mendengar firman ya. Ku yakin saat kau berfirman, amin. Ku menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman, yes, haleluya. Ku kuat, terkuat
karena kau mengubah hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh Lambaikan tangan bagi Tuhan. bagi Tuhan. Tak ada yang Biasa serahkan kepada Bapak bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat siang hari ini kami berkumpul di tempat ini dengan penuh rasa sukacita yang daripada Engkau. Di sepanjang hidup kami, di sepanjang hari, di sepanjang tidur istirahat kami, atau di sepanjang perjalanan kami dari tempat kami masing-masing menuju ke tempat ini, kami boleh tiba sampai di tempat ini dalam keadaan selamat dan mendapat memperoleh kesehatan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami patut bersyukur. Itu semua karena kebaikan, karena kemurahan Tuhan bagi kami. Inilah saatnya Tuhan bagi kami yang benar-benar, kami yang hadir di tempat ini, satu hati sepakat datang ke tempat ini, walaupun di tempat terbuka. Kami mau memuji, tetap membesarkan Engkau ya Tuhan. Kami tetap menyembah Engkau. Satu tanda kami akan rindu pandang wajah-Mu. Kami rindu dengar suara Tuhan saat siang hari ini. Biarlah kiranya lewat firman-Mu yang akan kami bacakan, yang akan kami dengarkan, kami dapat renungkan, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami keseharian. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Saya sangat bersyukur, saya sangat senang pada saat ini saya diberi kesempatan untuk di komunitas atau di kesatuan hati kita, di kebersamaan kita saat ini, ya, walaupun kita jauh dari tempat kita beribadah biasanya, saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita semua sudah siap untuk mendapatkan pencerahan atau mendapatkan sesuatu hal barangkali yang baru, atau sesuatu hal yang menjadi tambahan dalam kehidupan kita pada saat pagi hari ini, ya. Saya katakan dulu pagi menjelang siang. Jadi saya menghormati saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan saat siang hari ini, pagi siang hari ini. Saya melihat semua ada dalam
keadaan ceria. Haleluya. Semua ada dalam wajah yang berseri. Yes. Ya, sekalipun ya satu malaman lah ya. Khususnya kami yang dari negeri lama sudah bersiap dari lepas maghrib, begitu ya, sampai saat tadi tiba di tempat ini. Jadi persiapan atau proses perjalanan yang melelahkan ya, tapi karena semangat, kesatuan, kebersamaan keluarga Tuhan ya, kita yang dipercayakan untuk untuk menjadi keluarga Tuhan yang hakiki, keluarga Tuhan yang benar-benar menjadi contoh. Amin. Semua setuju, sepakat? Yes. Kita mau Haleluya. ya, kita masing-masing pribadi lepas pribadi mau menjadi contoh. Ya, artiannya dalam memuji Tuhan, ya, dalam memuji Tuhan itu bukan hanya saat kita beribadah saja, ya, bukan hanya saat kita beribadah saja, tapi di luar ibadah kita juga menjadi orang-orang yang memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, terpuji nama Tuhan. Ya. Baik itu adik-adik yang dalam masa sekolah, ya, masa perkuliahan, atau saudara-saudara yang di dalam pekerjaan, ya, kita bisa menjadi contoh, ya, menjadi satu pribadi yang benar-benar selalu memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Ya. Kalau ada beberapa saran dari para hamba Tuhan, kita sebagai umatnya Tuhan, dimanapun kita berada, kita harus selalu memuji Tuhan. Kita harus selalu angkat puji-pujian. Gambaran dari kita angkat puji-pujian adalah suatu tanda, ya, suatu tanda bagi kita bahwasanya kita ada dalam sukacita yang daripada Tuhan. Sekalipun kondisi apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, tapi kita tetap memuji Tuhan. Ya, kalau firman Tuhan katakan kita boleh bersyukur dalam segala hal. Ya, lewat bersyukur dalam segala hal kita tunjukkan lewat puji-pujian kita kepada Tuhan. Baiklah saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, kita akan membaca atau mendengarkan firman Tuhan, ya. Tapi sebelumnya, ya, tadi kata Pak Gembala kita, ya, ini acara kita lakukan sembari atau sambil kita menanti selesainya sambil melakukan pekerjaan, ya, buat persiapan kita untuk kebutuhan jasmani kita siang hari bahkan sampai sore hari nanti. Jadi barangkali ibu-ibu, ya, ibu-ibu jemaat GIS-JPDI, ya, semuanya itu adalah ibu-ibu yang telaten memasak. Amin. Ya, sehingga proses memasaknya tidak lama, ekspres. Demikian, ya, kalau ekspres berarti kita dalam berbicara mengenai firman Tuhan hanya waktu singkat saja. Atau kalau memang kita mau memberikan waktu untuk waktu yang agak lama, ya, bisa juga, ya. Satu hal yang mau disampaikan mengenai firman Tuhan tergantung dari situasi, ya, kita menyampaikan, ya, tapi topiknya atau maknanya
tetap ada, baik dalam waktu 15 menit maupun dalam waktu 30 menit, bahkan 1 jam atau bahkan sampai 2 jam. Tapi maknanya, topiknya, pokoknya ada, ya, ada tersirat buat kita semua. Jadi saya katakan dulu seperti ini, kami, ya, khususnya Jemaat GSJPDI Cisadane baru bergabung dengan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan sekitar, kalau tidak salah dalam ingatan, sekitar setengah tahun lah kurang lebih, ya, kalau tidak salah. Jadi sekitar dalam setengah tahun. Saya mau tanya dulu, ya, buat saudara-saudara yang lain, ya, yang kami jumpai, yang kami temui. Begini, saat awal kita bergabung, ya, saat awal kita ikut ke dalam organisasi GSJPDI Rantau Prapat, ya, ada rencana-rencana yang disampaikan oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala, yaitu mengenai ibadah, apa namanya, yang anak-anak nanti pindah-pindah tempat itu. Iya, ibadah sekolah minggu seperti yang sudah pernah dilakukan di Cisadane waktu itu sekali, ya. Tapi mungkin karena kondisi situasi corona saat ini barangkali masih kurang dapat terlaksana, ya, dengan baik. Jadi itu tadi saya mau tanya, kan organisasi kita ini sudah lama, ya, sudah lama. Nah, saya kepingin tahu, ya, pelaksanaan ibadah seperti ini, seperti sekarang ini atau sejenisnya, ya, atau boleh dikatakan ibadah apa tadi, kebaktian, ibadah padang, ya. Ibadah padang artinya ibadah padang, ibadah yang dilakukan di luar tembok, ya, di luar ruangan, ya. Pemilihan tempat, ya, terserah, ya. Itu tergantung daripada kita atau khususnya panitia atau struktur pimpinan untuk menentukan lokasi yang kira-kira dapat memberikan kesan atau dapat memberikan suatu arti yang dapat diterima masing-masing pribadi lepas pribadi saat melakukan ibadah padang, ya. Ibadah padang ini, saudara-saudara terkasih, ya, itu mempunyai beberapa tips, ya, mempunyai beberapa tips pemilihan lokasi, waktu, ya, baik sampai dengan konsumsinya, ya, itu perlu, ya, bersyukur kita kepada Tuhan, ya, saat ini yang kalau dalam perakiraan ramalan cuaca, ya, itu bulan Agustus sampai dengan bulan Maret itu adalah musim penghujan, ya, musim penghujan, sehingga dalam tips pemilihan waktu dalam ibadah padang itu tidak dianjurkan atau tidak memilih waktu di antara bulan Agustus sampai bulan Maret, ya, sampai bulan Maret karena kondisi alam. Tapi kalaupun mau dilaksanakan, itu mengambil tempat atau lokasi yang kalaupun datang hujan ada tempat naungannya. Misalnya seperti memakai seperti begini. Oh ya, tapi tadi belum dijawab, ya, pertanyaannya, ya. Organisasi kita, ya, saya mau tahu sudah seringkah melakukan ibadah seperti ini, ya, ibadah padang? Tidak sering, tapi pernah. Iya, pernah, puji Tuhan, ya. Jadi saya pun, ya, sepanjang saya beribadah di Labuhan Batu ini, saya baru mengalami 2 kali ibadah padang, ya, 2 kali ibadah padang. Pertama kami laksanakan
di taman apa namanya, Taman Iman, ya, Taman Wisata Iman itu ya, Taman Iman di Sidikalang. Yang kedua di tempat pemancingan, ya, di tempat pemancingan. Nah, saat melakukan ibadah Padang, ya, di situ juga ada beberapa kegiatan-kegiatan sebenarnya yang menarik, ya. Jadi ibadah Padang itu cenderung menarik perhatian, ya, khususnya bagi anak-anak sampai tingkat remaja, ya, itu sangat menarik perhatian karena di dalamnya ada kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, menggembirakan. Contohnya ada perlombaan-perlombaan nanti di sana, walaupun hanya sebentar, ya. Katakan berapa jemaat, ada berapa anak-anak sekolah minggu atau ada berapa anak remaja, ya. Dalam kelompok-kelompok, mungkin kalau di kelompok-kelompokkan paling ada 3-4 kelompok atau sampai 5 kelompok. Nah, ini akan dibuat perlombaan. Nah, saat ada perlombaan nanti ya tetap ada sebagai untuk menarik perhatian, semangat gitu, ya, sebagai supaya disupport, ya, ada diberikan sesuatu gitu, ya. Itu sudah sepakat dari organisasi, ya. Atau juga ya perlombaan ya seputar Alkitab lah, ya, seputar buku Alkitab, ya, buku ajaib. Ya, apakah itu lomba cari, misalnya nanti Bapak Gembala atau Ibu Gembala atau guru sekolah minggu sampaikan ini gitu, satu misalnya contoh, ya, misalnya contoh paling gampang, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu tertulis pada ayat mana gitu, ya. Jadi ada di sana satu hal yang menggembirakan, ya. Jadi ya kiranya kita bisa melakukan hal seperti itu untuk waktu-waktu ke depan, karena itu sangat baik, ya, sangat menunjang, ya, kerohanian kita semua, terkhusus anak-anak dan tingkat remaja. Ya, baiklah saudara yang terkasih, kita langsung saja kita mau baca firman Tuhan kita saat siang hari ini yang terambil dari Mazmur 19 ayat 161 sampai Mazmur 120 ayat 1. Untuk menghargai firman Tuhan, kami undang kita semua untuk bangkit berdiri, ya. Kita mau bacakan secara responsoria, ya, responsoria dengan suara yang lantang gitu, suara yang keras, karena ada tips, ya, untuk mengalahkan siasat daripada lawan kita, musuh kita, yaitu iblis atau setan, ya. Itu kita menyuarakan firman Tuhan dengan keras, ya, dia akan terhempar, terlempar, ya. Jadi kalau dalam hal berdoa, ya, ya, kita juga boleh dengan keras-keras, ya. Tapi ada perbedaannya dengan suara bisikan hati pun. Tuhan Allah kita yang hidup, yang mengetahui, ya, yang mengetahui di tempat yang tersembunyi, ya, itu kita bisa lakukan, karena iblis katanya tidak dapat membaca suara hati. Jadi kalau kita merencanakan sesuatu, kesepakatan 1, 2 orang, 3 orang dengan bersuara sehingga iblis mendengarkannya, rencana itu boleh dia gagalkan. Nah, tapi kalau rencana pribadi lewat suara bisikan hati, ya, rencana hubungan pribadi kita yang khusus kepada Tuhan, ya,
itu iblis tidak dapat dengarkan, sehingga dia tidak dapat ganggu, ya. Sehingga ada firman Tuhan, ya, mengajak kita untuk berdoa, masuk ke dalam kamar, lakukan hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi pada saat seperti itu, atau boleh dikatakan saat teduh, ya, saat teduh, saat kita berjaga istilahnya, ya, kita kasih satu waktu kepada Tuhan sesuai dengan permintaannya, ya. Apakah kita tidak boleh atau tidak dapat berjaga-jaga walau hanya dalam 1 jam saja, ya. Jadi saat kita melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan, ya, kita lakukan secara khusyuk, ya, supaya hubungan kita tidak terkontaminasi oleh gerak atau bisikan, atau ya iblis juga dia hadir dalam berupa wujud, ya, seperti Roh Kudus, Roh Allah, ya, ada dalam bentuk angin, api, segala macam, ya. Nah, iblis juga seperti itu. Jadi pada saat kita berhubungan pribadi dengan Tuhan 1 jam, ya, ya, ini kalau boleh kita melakukannya 1 jam paling sedikit atau minimal dalam 1 hari, ya. Kita mau meneladani atau mau mengikuti apa yang dianjurkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sembah, ya, Tuhan Yesus Kristus yang baik, yang telah menyelamatkan kita, memerdekakan kita dari belenggu, kutuk dosa dan maut, ya. Diminta kepada kita untuk berjaga 1 jam saja. Artinya itu minimal. Kita mau teladani contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab, ya, melakukan ibadah setiap hari, pagi, siang, sore, ya, yang mencintai Taurat, yang memperkatakan Taurat siang dan malam, ya. Ya, kalau katakan siang nanti berapa waktu, malam berapa waktu, ya. Baiklah, kita baca dulu, ya, firman Tuhan siang hari ini, ayat 161 sampai Mazmur 119, ayat 161 sampai 120 ayat 1, ya. Kita baca secara responsoria, ya. Jadi, saya baca ayat pertama, ayat ganjil. Saudara-saudara yang terkasih, baca ayat genap. Begini firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 161 sampai 120 ayat 1. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Aku gembira atas janji-Mu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu ku cintai. 7 kali dalam sehari aku memuji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu, ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu, ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu, lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Aku rindu kepada keselamatan daripada-Mu, ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau,
dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Terakhir sama-sama kita baca 120 ayat 1. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Terpuji nama Tuhan. Yes. Indah enggak firman Tuhan yang kita bacakan barusan? Haleluya. Ini Mazmur Daud yang begitu indah, ya. Dia begitu kagum kepada Allah, benar-benar mengagumi Allah secara sungguh-sungguh, ya. Dia benar-benar mengagumi Allah secara sungguh-sungguh. Kemarin, ibadah kemarin, saya ingat beberapa topik atau beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, ya. Yaitu keberhasilan Raja Usia, ya. Saya rewind sebentar, ya. Keberhasilan Raja Usia yaitu dia pertama mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, seperti Mazmur Daud tadi, ya, seperti Mazmur Raja Daud tadi, ya. Dia betul benar-benar, ya, mau mencari Tuhan, ya, mencari Allah, ya, sangat mencintai Allah, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh. Di sini berapa kali dikatakan, ya, pertama dia gemetar terhadap firman Tuhan, ya. Kemudian dia juga mengatakan Taurat-Mu kucintai, ya, ayat 163. Dia mengakui hukum-hukum Tuhan itu adil, ya. Kembali lagi ayat 165, ya. Orang yang mencintai Taurat Tuhan, itu yang dia inginkan, ya, itu yang dia himbau juga buat kita, ya, akan memperoleh suatu ketenteraman dan tidak ada batu sandungan. Wah, artinya bebas ini, bebas hambatan. Amin. Ya, orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan. Kemudian dia bertekad, dia berjanji, dia mengatakan aku melakukan perintah-perintah-Mu, ya. Kemudian dia berpegang pada peringatan-peringatanmu, peringatan-peringatan Allah, ya. Kembali lagi 168, Daud berkata, aku berpegang pada titah-titahmu dan peringatan-peringatanmu. Dia mau terbuka kepada Tuhan, ya. Bagi Tuhan, ya, semua tersingkap, ya, tidak ada yang tertutup, tidak ada yang tersembunyi, ya. Lagi diulang, ya, karena Allah, dia katakan mengajarkan ketetapan-ketetapan Tuhan kepada dia, ya. Jadi di sini benar-benar dia sangat takut, gentar, dan sangat berpegang pada hukum Allah, peringatan-peringatan Allah, perintah-perintah Allah, titah-titah Allah, ketetapan-ketetapan Allah, semua segala yang berasal dari Allah, yaitu suatu ketentuan, ketetapan, ya, perintah, peringatan, itu semua dia pegang. Kita semua mau melakukan hal seperti itu di tempat ini, yang hadir saat ini. Puji nama Tuhan. Kita semua katakan amin. Haleluya. Ya, supaya kita sama seperti Raja Daud, ya, hidup dalam kesukacitaan, ya, hidup dalam kesukacitaan. Jadi
kalau kita mau mendapatkan apa yang kita mau atau apa yang kita inginkan atau sikap kita dalam menantikan ya yang namanya jawaban doa ya, atau menantikan yaitu berkat Allah ya, pertolongan Allah, mujizat Allah, kita harus berpegang pada perintahnya. Kita harus berpegang kepada firman-Nya. Amin. Ya. Jadi saat kita berdoa ya, Tuhan meminta kita ya, sekalipun Dia mengetahui, sebelum kita meminta Dia sudah mengetahui, tapi Dia mau kita memintanya, kita datang kepadanya. Nah, lantas cara kita datang kepada Tuhan yaitu melalui doa. Ya, doa itu adalah jembatan hubungan kita kepada Allah. Ya, lewat doa kita berbicara kepada Allah. Ya, lewat doa kita berkomunikasi secara pribadi kepada Allah. Ya, lewat doa kita menyampaikan segala kebutuhan, keperluan kita kepada Allah. Jadi dalam doa kita mengadu kepada Allah, karena Allah adalah tempat kita meminta, memperoleh pertolongan. Amin. Ya, karena daripadanya lah keselamatan kita. Ya. Jadi di sini ya, Raja Daud ya, tadi saya katakan ya, seperti yang di katakan Tuhan Yesus, tidakkah kamu dapat berjaga-jaga 1 jam saja? Ya, di sini Raja Daud ya, di ayat 164 ya, ini bukti dia, bukti Raja Daud sangat mencintai, takut, gentar kepada Allah ya. Ayat 164 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Puji nama Tuhan. Ini Raja Daud memberikan ya satu kesaksian kepada kita semua. 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Adakah kita mau melakukan seperti itu? Atau bahkan adakah kita sudah dan telah melakukan seperti itu? Puji nama Tuhan. Iya, 7 kali dalam 1 hari. Jadi kalau kita tahu Raja Daud ya, atau kita boleh saja bilang Om Daud. Amin. Iya. Dia, kita tahu karakternya atau tipenya adalah orang yang benar-benar takut kepada Tuhan, orang yang benar-benar memuji Tuhan ya, sampai-sampai Raja Daud itu mengatakan dia lebih baik berada 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari. Amin, puji nama Tuhan. Semua ya, semua kita itu bukti ya, bukti mencintai firman Tuhan ya, bukti ya mengetahui firman Tuhan ya. Ya, jadi dia lebih baik berada 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Itu satu tekad apa namanya etika dia ya, karakter dia dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh ya, seperti yang saya katakan tadi, yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, keberhasilan Raja Uzia yaitu cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah ya, Bapak Gembala juga contohkan Daud melangkah cepat, Daud melangkah cepat mendahului ke rumah Tuhan walaupun sedang galau. Nah ini
ini kelebihan lagi dari Raja Daud. Ya, di Mazmur 42 ayat 5. Ya. Walaupun sedang gundah gulana atau istilah keren sekarang ini sedang galau, tapi mampu cepat lari mendahului yang lain untuk datang ke rumah Tuhan. Amin. Itu dia menunjukkan rasa rindunya kepada Tuhan yang benar-benar sungguh. Kita mau seperti itu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, kalau kita semua mau seperti itu, semua jemaat GSJ-PDI, kita yakin dan percaya Tuhan semua limpahkan penuh berkat. Puji nama Tuhan. Ya. Jadi, nah itu dia. Yang ketiga, ya, mempunyai janji, ya, berjanji untuk mencari Tuhan, ya, ya, seperti Raja Daud, ya, ya, Raja Daud datang ke rumah Tuhan, ya, mencari, dan dia berjanji, ya, dia berjanji kepada Tuhan. Semua kita mau berjanji kepada Tuhan, ya, mari berikan satu janji kepada Tuhan, satu janji, keinginan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi betul-betul yang menjadi pergumulan kita, kita sampaikan kepada Tuhan. Itu satu janji. Jika Tuhan mengabulkan, jika Tuhan berikan, kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, jadi kita benar-benar mencintai firman, ya, mencintai firman. Jadi dalam kita menyampaikan atau meminta sesuatu, menyampaikan pergumulan kita kepada Tuhan, ya, ya, di khususnya di dalam doa, yaitu kita tidak cukup hanya meminta, ya, syarat berdoa, ya, supaya Tuhan kabulkan, kita tidak cukup hanya meminta. Kan banyak atau adalah beberapa orang atau ada orang, ya, yang mau minta didoakan oleh Bapak Gembala. Datang kepada Gembala, datang kepada Pak Gembala, Pak, aku punya masalah, atau aku sedang mengalami sakit, atau macam persoalan lain dia sampaikan, mengisi ruang permohonan doa. Nah, tapi ini ada kesaksian ini, ya. Tapi saat ibadah dilakukan, khususnya saat firman Tuhan disampaikan, itu saat khotbah, dia pergi keluar atau dia tidak mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, atau yang lebih jelasnya lagi, dia ngantuk, ya, dia ngantuk. Nah, ada yang berada di satu tempat, ya, di suatu ruangan, suatu tempat ibadah, saat firman disampaikan, dia berada di situ, dia pandang seolah-olah, tapi dia tidak memberikan perhatiannya, ya. Ada yang memang mengerjakan pekerjaan lain saat firman Tuhan disampaikan, ya. Bahkan ada yang tertidur. Nah, ini contoh, ya, contoh seorang ibu memberikan permohonan doa kepada Bapak Gembala. Tapi saat mengikuti pujian, ibadah, memuji Tuhan, menyembah, ya, dia bagaimana menyembah, kemudian saat mendengarkan firman Tuhan, dia tertidur. Tapi yang herannya, ya, atau yang lucunya, saat ibadah selesai, permohonan doa, dia datang. Siapa yang mau didoakan maju ke depan? Haleluya, berdatangan. Si ibu datang. Saat penyampaian firman dia tidak. Jadi sikap seperti ini, ya,
Bapak Ibu Saudara sekalian, kurang baik atau tidak baik. Bagaimana sikap seperti ini? Meminta permohonan doa, meminta pertolongan Tuhan lewat hamba Tuhan atau lewat hambanya yang sudah ia percayakan, yang sudah dia berikan wewenang. Tuhan kabulkan. Sementara saat ibadah dilaksanakan dari awal sampai akhir, kita awal sudah meminta lewat doa, hadirlah Engkau Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini. Bersama-sama dengan kami memuji-muji Tuhan. Kita tahu Roh Kudus hadir mulai dari awal sampai akhir. Kita tahu Tuhan ada, tapi si ibu pun pasti tahu. Tapi dia berani. Saat disampaikan firman Tuhan, dia mengantuk. Jadi ada kesaksian hamba Tuhan. Dia punya bapak rohaninya mengatakan pesan kepadanya, saat firman disampaikan, jangan sekali-kali engkau mengantuk. Sekalipun kau lelah, sekalipun rasa kantukmu tidak tertahan, tapi dikecualikan kalau kau sampai 3 hari 3 malam tidak tidur, ya barangkalilah Kamis, Jumat, Sabtu, saat Minggu ibadah habis kantuk berat atau bagaimana. Nah, itu hanya artinya hanya izin yang kayaknya tidak mungkin. Ya, Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, yang anak rohaninya tadi kalau tidak tidur. Jadi Minggu barangkali mengantuk, dimaklumi. Kira-kira seperti itu maksudnya. Nah, jadi jangan seperti itu. Itu pesannya. Jadi itu dia ingat sampai dia berhasil ya menjadi gembala yang besar juga, yang sukses juga ya. Nah, itu yang menjadi kunci. Satu hal, dia mendengarkan firman Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mendengarkan firman, itu berarti kita mendengarkan apa? Suara Tuhan. Amin. Karena apa? Karena dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, ada yang ingat? Haleluya. Pada mulanya adalah firman, ya. Atau kita bacakan saja. Coba tolong dibacakan buat kita. Ya. Ya, kita semua ingat rada-rada. Tapi ya, yang mendengar firman saja berbahagia. Itu yang saya ingat beberapa kali sampaikan Bapak Gembala kita. Apalagi yang merenungkan bahkan melakukannya. Jadi tolong dibacakan biar kami mendengarkan. Karena kalau mendengarkan firman Tuhan itu berbahagia. Amin. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi kalau Bapak Gembala kita atau kalau hamba Tuhan menyampaikan firman, itu berarti mengutarakan kata-kata atau perkataan Allah, perkataan Tuhan. Ya. Jadi saat ada perkataan Tuhan, saya kan ini berkata-kata. Saya berkata-kata kan ada suara. Kalau tak ada suara tak kedengaran. Ya. Jadi saat gembala menyampaikan firman Tuhan, berarti Tuhan sedang berkata-kata. Haleluya. Jadi kita sudah tahu Tuhan berkata-kata, tapi kita nyap katanya. Sikap yang kurang baik. Nah, saya yakin kita semua jemaat GES CPDI di mana saja pun berada, tidak ada yang seperti itu. Puji nama Tuhan. Iya. Ada loh firman Tuhan yang menegur atau yang
memberitakan orang, contoh orang yang mengantuk saat mendengarkan firman Tuhan. Sampai akhirnya dia jatuh mati. Tapi kemudian oleh kuasa Tuhan dihidupkan kembali. Iya. Bahaya loh yang ngantuk. Nggak ada yang ngantuk ini kuliah, nggak ada. Amin. Puji nama Tuhan. Iya. Nggak ada yang ngantuk. Mana berani lagi? Siapa yang berani ngantuk? Haleluya. Iya, karena itu sikap yang tidak baik, ya, sikap yang kurang baik saat kita mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah suara Tuhan sendiri. Jadi saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita sedang berhadapan duduk manis seperti Maria, mendengar, duduk manis mendengar suara Tuhan. Kalau kita mendengar suara Tuhan dengan baik, maka memori kita, daya ingat kita akan mengingat firman Tuhan, akan mengingat-ingat suara Tuhan. Itulah bukti, itulah tanda orang yang mencintai Tuhan. Ya, di sini ya sudah boleh dikatakan sudah 75 atau 85% ya mengerti arti kata cinta. Amin. Cinta itu kan rasa kasih, kagum, segala macam yang baik-baik, yang wah luar biasa. Bahkan rasa punya kerinduan, apalagi cinta pertama. Ya, cinta mula-mula. Ya, jemaat ya yang saat cinta mula-mula, wah, jangan coba ajak dia beribadah kemana. Nggak pernah menolak. Cinta mula-mula. Ya. Jadi orang yang mencintai Tuhan, ya, yaitu orang yang mempunyai rasa rindu, iya, luar biasa. Rindu setengah mati kalau tidak ketemu dengan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji nama Tuhan. Ya, kalau kita mau cinta Yesus selama-lamanya, artinya kalau kita selama-lamanya, ya sampai pangkuan Ibunda Pertiwi, ya kita berada di pangkuan Ibunda Pertiwi gitulah ya. Ya, sampai selama-lamanya buat kita sampai sebegitulah. Ya, selama hidup atau selama masih ada kesempatan. Kalau sudah tak ada kesempatan lagi, bagaimana mau mencintai Tuhan Yesus lagi? Ya, jadi kalau kita benar-benar mencintai Tuhan Yesus, apa tadi yang dikatakan lagu pujian kita tadi, ya? Meskipun badai silih berganti, Ku tetap cinta Yesus, ya. Kemudian, ya Abba Bapa, aku anakmu, Layakkanlah seluruh hidup. iya, layakkanlah seluruh hidupku. Jadi kalau kita benar-benar mencintai Tuhan Yesus, maka seluruh hidup kita pasti menjadi layak. Amin. Iya. Jadi mau jadi kaya, mau jadi sukses, usaha diberkati, ya, segalanya diberkati, ya, otomatis, ya, seperti yang dikatakan
oleh Amsal 1 ayat 7. Permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, ya. Kemudian semuanya akan ditambahkan. Jadi otomatis, ya, kita akan dilayakkan Tuhan. Kemudian seperti Raja Daud, ya, kita mau, ya, hidup kita, tubuh kita, jiwa kita, roh kita dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Pakailah sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, jadi kita serahkan hidup kita, biar Tuhan yang pakai. Suka-sukamu Tuhan. Ya. Biar Tuhan yang atur. Udah, yang penting dari kita percaya, serahkan diri. Selebihnya biar urusan Tuhan. Amin. Ya. Ya. Kita tahu kan? Kita ini milik Tuhan. Apalagi kita kalau sudah yang namanya hidup baru, ya, hidupku bukannya aku lagi, kan seperti itu, ya, tapi Yesus yang ada di dalam kita. Jadi kita sudah hidup baru. Jadi suka-suka Tuhan lah, ya. Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi yang milik Tuhan. Jadi suka-sukanya Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Saya kira kita semua, ya, mengerti akan firman Tuhan saat ini, ya. Sebenarnya banyak masih panjang lagi, tapi tadi nggak ada jawaban yang mau panjang, tapi maknanya tetap cinta Tuhan, serahkan diri kepada Tuhan. Mau panjang lagi itu juga itu, ya. Nah, intinya sudah, ya, kita datang, ya, benar-benar cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, kita serahkan diri, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, sebab semuanya suka-suka Tuhan. Kita angkat pujian ini, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan, suka-sukamu 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 Tuhan. Sekali lagi, suka-sukamu Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan. Amin. Tuhan. Haleluya. Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Silakan duduk. Ya, firman Tuhan mau singkat, padat, jelas, mau panjang juga. Intinya temanya mencintai itu seperti Raja Daud. Sebagai bukti dia cinta Tuhan, dia gemetar datang pada Tuhan, berpegang pada firman Tuhan. Bahkan tadi 7 kali sehari memuji Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana 7 kali sehari memuji Tuhan? Sambil masak, sambil menggoreng, tetap memuji Tuhan. Amin, saudaraku. Sambil bekerja memuji Tuhan. Hari ini kita rekreasi juga memuji Tuhan. Haleluya. Nanti sambil mandi memperhatikan ciptaan Tuhan. Dahsyat. Air begitu melimpah, kapan habisnya ini turun dari gunung? Tidak habis-habis. Kecuali nanti kalau sudah kiamat, sudah. Luar biasa Tuhan. Bahkan juga perjalanan kita cukup jauh, sampai ada 1 harian dari Cisadane tiba di tempat ini. Juga mereka tetap memuji Tuhan. Saya kemarin melihat sepanjang malam, waduh, pergumulan mereka berat. Ya, bongkar ban sampai 2 kali, juga tetap memuji Tuhan. Amin. Sambil makan memuji Tuhan. Kira-kira sudah selesai masaknya, ya. Sangat tepat waktunya, ya. Puji Tuhan. Baik, Tuhan memberkati. Kenapa? 1 dandang lagi. Iya, maksudnya kenapa 1 dandang lagi? Supaya bisa nanti tambah. Supaya bisa makan banyak-banyak siang dan sore. Puji Tuhan. Iya, Bapak Kelvin itu kuat makan, makanya yes langsung katanya. Baiklah, Tuhan memberkati, ya. Kita berdoa dulu sebelum kita berbincang-bincang sejenak, ya. Ya, dalam nama Tuhan Yesus,
Kerinduan hati kami, pakai terus Tuhan anak-Mu Bapak Esther Papan, sesuai dengan karunia kapasitas yang Tuhan berikan bagi mereka sekeluarga, suami istri, anak-anak mereka, menjadi penatua majelis yang tetap setia di daerah GSJPD daerah Cisadane Negeri Lama sekitarnya, menjadi contoh, menjadi teladan, membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dan tidak akan pernah bergeser di tengah-tengah penggembalaan yang Tuhan sudah tempatkan hamba-Mu untuk kami gembalakan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami juga semua yang mengikuti ibadah ini sudah mendengar firman dan kami hargai firman-Mu, sebab firman-Mu adalah perkataan Tuhan sendiri, dengan rindu, dengan haus, dengan lapar, dan kami tidak akan ngantuk, kami bergairah, kami serius, kami sudah menikmati firman Tuhan dalam nama Yesus. Begitu juga Tuhan, saudara seiman kami yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di rumah mereka masing-masing, berkati juga mereka Tuhan. Terpujilah Tuhan, di akhir ibadah ini turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dalam hidup kami, berkat kesehatan yang bertambah-tambah, berkat kebahagiaan dalam nama Yesus. Setiap tangan-tangan yang sudah korban perongkosan, konsumsi, dan semuanya korban waktu sampai meninggalkan pekerjaan, Tuhan yang memberkati, membalaskan berlipat kali ganda. Kami datang ke daerah IC Journey ini Tuhan, daerah Padang Sidimpuan, bahkan juga sampai ke Sibolga dalam keadaan sehat selamat. Tuhan sudah melindungi, menyertai. Demikian juga kembali ke Rantau Perapat Negeri Lama sekitarnya, Tuhan juga melindungi dan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Mara bahaya celaka, mara bahaya maut, kami patahkan, kami tolak, kami usulkan segala setan iblis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan dari tempat maha tinggi ada dalam hidup kami. Kami bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima semua berkat Tuhan yang berlimpah pagi hari menjelang siang hari ini dan sepanjang hari ini. Haleluya, haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.